Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmi selaku dosen pengampu mata kuliah profesi BK. Kami dari kelompok 5 izin menjelaskan RPL yang kami buat. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 5 itu ada saya Fadila Dwi, ada Nur Safitri, ada Sabila, ada Nita Fauzia dan ada Osah. Baik, di sini selanjutnya akan menjelaskan materi selanjutnya akan dibahas oleh Osa. Ya, pada RPL ini komponennya itu layanan dasar. Eh, untuk bidang layanannya itu sosial. Fungsi layanan dari perencanaan pelaksanaan layanan bimbingan ini pemahaman dan pencegahan dengan bertema etika pergaulan dengan teman sebaya. Aspek perkembangannya yaitu kematangan hubungan dengan teman sebaya. Untuk tujuan layanannya mengembangkan kemampuan kerjasama yang harmonis dengan teman sebaya antar budaya tanpa stereotip dan prasangka. Nah, elemennya itu melakukan tindakan yang tepat agar orang lain merespon sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan dan pencapaian tujuan. RPL ini dibuat untuk kelas SMA dengan waktu satu kali 40 menit. Nah, tujuan layanannya itu peserta didik dapat mengumpulkan informasi tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Yang kedua, peserta didik dapat membentuk pendapat tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Nah, yang terakhir, peserta didik mampu membangun relasi yang baik dengan teman sebaya. Selanjutnya, Nita. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya ada metode, alat, dan media yang akan digunakan oleh kelompok ini dalam pengerjaan RPL yang sudah disebutkan tadi. Nah, eh, metode yang digunakan dalam RPL ini adalah case study, dan alat atau media yang diperlukan adalah laptop, proyektor, speaker, dan tentang video yang mengenai dengan permasalahan yang akan kita bahas. Nah, video tersebut sudah dicantumkan dalam link yang diberikan dalam RPL kami. Kemudian langkah-langkah kegiatan layanan. Yang pertama ada tahap awal atau pendahuluan. RPL ini akan dimulai dengan salam dan berdoa. Kemudian membina hubungan baik dengan peserta didik seperti menanyakan kabar dan melakukan ice breaking. Kemudian menyampaikan tujuan layanan sehubungan dengan materi yang akan disampaikan, dan selanjutnya menanyakan kesiapan kepada peserta didik dalam mengikuti kegiatan lain. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap inti. Untuk pertemuan pertama, sini ada guru BK akan menayangkan video yang berhubungan dengan tema layanan. Yang kedua, ada peserta didik mengamati video yang berhubungan dengan tema layanan. Yang ketiga, yaitu guru BK mengajak peserta didik untuk menetapkan tema permasalahan atau kasus dengan langkah-langkah orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan atau bisa individu atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau hasil tugas atau hasil penemuan solusi masalahnya, menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang keempat ada guru BK mengkelompokkan peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar. Yang kelima yaitu guru BK mengorganisasikan peserta didik untuk belajar dan membimbing penyelidikan atau secara individu atau kelompok yang sesuai dengan pemetaan kebutuhan kesiapan belajar siswa. Dan yang terakhir, peserta didik itu dapat mengembangkan hasil penemuan solusi masalah sesuai dengan temanya. Untuk pertemuan 2 akan dibacakan oleh Rahma. Baik, terima kasih moderator. Pertemuan kedua, yang pertama peserta didik menyajikan hasil karya, hasil tugas, hasil penemuan solusi masalah,
dan menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah di kelas. Yang kedua, peserta didik memberikan balikan terhadap hasil karya atau hasil tugas atau hasil penemuan solusi masalah temannya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengumpulkan informasi dan membentuk pendapat tentang peran BK di sekolah dan dapat menambah pengetahuannya serta membantu temannya dengan cara berdiskusi dengan teman yang sebelumnya paham tentang peran guru BK di sekolah. Selanjutnya ada penutup. Yang pertama, membuat kesimpulan terkait materi layanan BK hari ini. Yang kedua, membagikan link Google Form yang berisi umpan balik dari layanan hari ini. Yang ketiga, menyampaikan rencana layanan yang akan datang. Kemudian kegiatan diakhiri dengan doa dan juga salam. Selanjutnya ada evaluasi yang akan dijelaskan oleh Nur Safitri. Kepada Nur Safitri, persilakan. Selanjutnya ada evaluasi. Yang pertama ada evaluasi proses, di mana memperhatikan proses layanan dengan refleksi hasil masing-masing peserta didik dan sikap atau antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan layanan. Yang kedua ada evaluasi hasil, di mana evaluasi dengan instrumen yang sudah disiapkan antara lain mencakup yang pertama ada understanding, pemahaman peserta didik terhadap materi etika pergaulan dengan teman sebaya. Terus yang kedua ada comfortable pergaulan dengan teman sebaya. Terus yang ketiga ada assessment, di mana rencana tindakan yang akan diambil peserta didik setelah menerima layanan informasi dalam bentuk pelaporan tugas berupa tulisan ataupun catatan tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Oke, baik. Ini penjelasan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.